Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Amma ba'du, jamaah anggota Muhammadiyah di New South Wales, Australia, Bapak semua yang saya hormati, eh, di antara kunci diterimanya amal soleh kita adalah keikhlasan kita ya, dalam beramal ya. Sebagian ulama menyebut bahwa amal soleh itu amal soleh itu disebut amal soleh kalau memenuhi tiga kriteria. Tiga kriteria itu salah satunya adalah yakuna khalisan lillahi ta'ala. Amal soleh itu bisa dikatakan sebagai suatu amal soleh atau suatu amal dikatakan amal soleh kalau diniatkan ya murni karena Allah Ta'ala ya. Dan keikhlasan, ketulusan kita itu ya seringkali ditentukan oleh seberapa besar kecintaan kita kepada Allah ya. Semakin kita cinta biasanya ya manusia ini kalau mencintai mungkin mencintai orang lain ya, mencintai gerakannya, organisasinya, mencintai apapun itu kadang ya semakin cinta maka semakin semakin tulus ya. Maka tema kita malam hari ini menjadi penting sekali sebagai modal kita dalam beramal ya. Modal kita untuk beramal soleh ya. Di Muhammadiyah, nawaitu kita ini adalah membaguskan amal kita, maka mudah-mudahan ya dengan tambahan bekal modal ini yang kita ya, menjadi semakin ya, bagus amalnya. Walaupun mungkin buat sebagiannya saya kira ini penyegaran saja ya. Sesuatu yang mungkin sudah pernah didapatkan dari majelis atau forum yang pernah diikuti ya. Mau di Australia sini ataupun di tempat lainnya. Izin untuk berbagi layar saya. Saya akan mulai dari dua ayat ya. Dua ayat yang juga disinggung oleh Kiai Hajid ketika menerangkan 17 kelompok ayat Al-Quran yang sering disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, dalam buku pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ya. Di kelompok ayat pertama itu ya, dulu pertama sekali kita adakan pengajian anggota, kita sudah bahas tentang membersihkan diri sendiri yang fokus bahasanya adalah surah Al-Jasiyah ya. Surah Al-Jasiyah ayat 23 ya. Untuk Bapak Ibu yang mungkin dulu belum ikut atau mungkin ikut tapi sudah lupa apa yang dibahas, boleh melihat ya channel YouTube kita ya. YouTube channel Muhammadiyah New South Wales ya. Ada video-video rekaman pengajian ya. Itu menjadi jejak digital penting buat kita yang mudah-mudahan memberi manfaat buat kita dan juga orang lainnya. Nah, tidak hanya mengulas atau mengutip surah Al-Jar ayat 23, di kelompok ayat pertama itu dikutip dua ayat ya. Ya, yang ingin saya kutip ya di awal pembahasan ini. Yang itu dua ayat ini memberi pelajaran tentang kaidah, suatu kaidah cinta kita, kaidah cinta orang beriman.
Yang pertama ayatnya adalah surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 24. Di buku pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan sebetulnya tidak dituliskan ya ayatnya, tapi terjemahnya saja ya. Tapi menurut saya penting untuk kita lihat teks ayatnya. Mohon izin, apakah suara saya mantul atau tidak ya? Tidak, Tat. Tidak ya? Enggak, ya. Enggak tahu kalau dari sebentar. Ya, baik. Kalau jelas saya lanjutkan. Ayatnya berbunyi, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Qul, katakanlah, in kana aba'ukum, jika orang tuamu, wa abna'ukum, dan anakmu, Ya, wa ikhwanukum, dan ya, saudaramu, suruh ke atas aja. azwajukum, dan pasanganmu, wa ashiratukum, dan keluargamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan hunian yang kamu senangi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dari ayat ini kita punya rumus sederhana bahwa cinta orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada jihad di jalan Allah, ya, itu harus lebih, ya, lebih dari cintanya kepada ayahnya atau ibunya, lebih dari cintanya kepada anak-anaknya, lebih dari cintanya kepada saudara-saudaranya, lebih dari cintanya kepada suaminya atau istrinya, lebih dari cintanya kepada sanak famili, lebih dari cintanya kepada harta kekayaan, lebih dari cintanya kepada bisnis yang digelutinya, lebih dari cintanya kepada properti, ya, yang dimiliki atau disenanginya, ya. Ini rumus penting bahwa cinta orang-orang yang beriman mestinya, ya, cinta orang beriman kepada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah itu mestinya, ya, lebih besar, ya, lebih cinta orang beriman itu daripada cinta mereka kepada hal-hal yang disebut di ayat ini. Ini ayat yang sangat dijiwai di sebagian kelompok, ya, gerakan-gerakan Islam, ya, termasuk dalamnya adalah Muhammadiyah, ya. Cinta kita kepada Allah di Muhammadiyah ini, ya, cinta kita kepada Rasulnya, cinta kita kepada jihad di jalan Allah itu
harus kita buktikan bahwa itu lebih besar dari cinta kita kepada hal-hal yang disebutkan ini ya. Maka kita mudah sekali menemukan warga Muhammadiyah itu ya meluangkan banyak waktu, pikiran, tenaga ya. Walaupun mungkin sebagian adalah dengan uh, tenaga pikiran yang ibaratnya sisa-sisa ya. Dalam pengertian sisa itu karena memang ada tanggung jawab yang lain ya. Tapi walaupun lelah ya semuanya berusaha untuk terus lillah ya. Nah, dia senang harta ya. Dia menyenangi harta kekayaan tapi cintanya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada jihad melalui Muhammadiyah itu lebih daripada cintanya kepada harta itu sendiri. Kalau punya rumah mewah, megah, biasanya orang Muhammadiyah berpikir ini kantor Muhammadiyahnya harus lebih megah. Masjid Muhammadiyahnya harus lebih bagus dari rumahnya. Ya, rumahnya sederhana saja, bajunya sederhana saja, ya, mobilnya sederhana saja. Tapi asetnya Muhammadiyah harus lebih baik ya. Itu sebagai ekspresi orang Muhammadiyah dalam mencintai Allah, agamanya, ya, lebih dari cintanya kepada yang lain. Yang lain dicintai, ya, sesuai dengan cintanya kepada Allah. Ya. Tadi cinta kepada Allah itu diutamakan, diprioritaskan. Ya. Ini kaidah yang pertama, ya, ayat pertama yang kita kutip malam ini. Yang kedua adalah surah Al-Baqarah ayat 165 ya. Juga disinggung di kelompok ayat pertama dari pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Ayatnya berbunyi wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna allaha syadidul ahzab. Wa minan nasi dan di antara manusia dan sebagian manusia mayyattakhidhu min dunillahi andada. Ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka menyembah yang selain Allah. Yuhibbunahum ya. Mereka itu mencintainya ya. Kahubbillah sebagaimana mereka mencintai Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya. Artinya cintanya kepada tandingan-tandingan selain Allah itu sama seperti halnya cinta mereka kepada Allah. Cinta manusia kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya. Niscaya mereka menyesal. Bagian paruh awal dari ayat ini penting untuk diperhatikan. Ya. Dari sini kita mendapatkan kaidah satu lagi. Ya. Jadi cinta orang beriman kepada Allah itu harus lebih besar, harus lebih tinggi, harus lebih dalam, harus lebih luas ya, dari cinta manusia kepada sesembahan selain Allah. Ya. Ada manusia-manusia yang menyembah selain Allah dan mereka sangat cinta ya, dengan sesembahan-sesembahan ini. Ya. Tapi orang beriman cintanya kepada Allah itu harus lebih lagi ya, dari cinta orang-orang itu kepada uh, sesembahan yang mereka sukai, mereka cintai itu. Pengertian sesembahan di sini boleh jadi luas ya. Ada manusia yang menyembah pikirannya sendiri, menyembah dunia, menyembah jabatan, menyembah berhala, menyembah alam semesta ya. Dan mereka mencintai sesembahan mereka. Orang beriman cintanya kepada Allah itu harus lebih besar lagi ya. Ini dua kaidah yang penting. Berikutnya
bagaimana kita bisa mencintai Allah? Bagaimana kita menemukan cara untuk bisa mencintai Allah, untuk bisa sampai cinta kepada Allah, ya. Bahasa anak mudanya ya, jatuh cinta. Bagaimana jalan mencintai Allah itu? Ya. Nah, pertama, kalau kita ingin mencintai Allah, kita perlu mengenali nama dan sifat Allah. Ya. Al-Asma'ul Husna, ya. Sifatullahil Ulia itu harus kita kenali, ya. Nama-nama. Ya. Orang yang mencintai seseorang saja, dia akan tenang, ya. Mengetahui bahwa dia nama lengkapnya siapa, ya. Kalau punya nama julukannya apa, gelarnya apa, ya. Eh, mungkin lakop atau kunyahnya apa, ya. Dia kenali itu nama. Kalau dia punya alias, nama samaran atau apa, dia juga ingin tahu. Itu karakter, ya. Orang yang mencintai seseorang, ya. Bagaimana dengan Allah? Maka penting untuk kita eh, mengenali, ya, mengetahui, ya, nama-nama Allah, ya, dan kita menyaksikannya, pantulan kebenaran dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu, ya. Jadi orang yang mengenali nama dan sifat Allah tentu akan menghayati kebaikan, karunia dan nikmat dari Allah, ya. Jadi kalau dengan kekasih, ya, kekasih kita yang rupa manusia, ya, biasanya kita akan selalu mengenang kebaikannya. Kita selalu mengenang pemberiannya, ya. Selalu kita ingat-ingat, ya, apa yang dulu pernah diberikan, ya, atau diantarkan kepada kita oleh kekasih kita, orang yang kita cintai, ya. Demikian juga dengan Allah, ya. Allah memiliki banyak kebaikan, banyak nikmat, bahkan nikmatnya tidak terhitung oleh kita. Orang yang mau mencintai Allah perlu untuk menghayati nikmat-nikmat yang Allah berikannya. Segala karunia, kesempatan, kesehatan, umur, ya, hidup, kesehatan, semuanya, ya. Nah, itu perlu dihayati, ya, kebaikan-kebaikan Allah itu. Ya. Tentu jalannya adalah dengan juga mengenali nama-nama dan sifat Allah. Ya. Misalnya kita mengenali nama Allah Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahim biasa diartikan Allah yang Maha Penyayang. Ya. Pengertian Ar-Rahim adalah Allah itu punya sifat rahmah, yang rahmahnya pastilah sampai kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Allah itu Ar-Rahim, itu maksudnya Allah kuasa untuk menyampaikan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Kepada siapa atau apa yang dia sayangi, ya. Yang Allah ingin kasih rahmat, ya. Itu pengertian Ar-Rahim, ya, diantaranya. Berbeda dengan manusia, manusia itu boleh punya kasih sayang, boleh punya cinta, tapi seringkali manusia tidak bisa menyampaikan cintanya, mewujudkan cintanya, merealisasikan cintanya, ya. Maka ada istilah apa itu? Kasih tak sampai, ya, atau cinta yang tidak eh, terwujud, ya. Mungkin orang tua mencintai anaknya sedemikian rupa, tapi dia tidak bisa mewujudkan cintanya itu kepada anaknya itu. Itu sifatnya manusia. Berbeda dengan Allah. Allah punya sifat Rahim. Ya. Allah adalah Ar-Rahim. Itu berarti kalau Allah, ya, mencintai, menyayangi hambanya, maka kasih sayangnya pastilah akan sampai kepadanya. Ya. Tidak akan ada yang dapat menghambat, ya, menghalangi kasih sayang Allah. Ya. Kalau Allah menyayangi hambanya si A, tidak ada satupun di alam semesta yang bisa menghalangi kasih Allah itu kepada si A itu. Ya.
kasih Allah kepada manusia ya banyak sekali ya. Manusia secara umum atau lebih-lebih orang beriman, lebih-lebih orang-orang yang menjadi aulia ya, menjadi anbiya itu lebih-lebih lagi kasih Allah ya. Allah itu Al-Latif misalnya, Allah Al-Latif. Al-Latif itu bisa diartikan Allah itu maha baik. Allah itu punya kebaikan itu ya kadang uh, tidak mudah kita pahami atau kita sadari ya. Allah itu baik sama kita dengan cara-cara yang lembut ya, dengan cara-cara yang tidak terlihat oleh kita. Karena Allah Al-Latif ya. Baiknya Allah itu kadang kita nggak sadar ya. Kalau Allah memberikan kebaikan kepada kita. Allah itu Al-Latif ya. Kalau kita kenali nama Allah ini, Allah Al-Latif ya, tentu kita bisa berburuk, mohon maaf, berbaik sangka kepada Allah ya, menghayati kebaikan-kebaikannya ya. Jadi boleh jadi dia mengira sesuatu itu buruk ya, hakikatnya adalah suatu kebaikan dari Allah untuknya. Boleh jadi demikian ya. Jadi ini penting. Kalau kita mau menjadi pencinta Allah, maka kenali nama-namanya, sifat-sifatnya ya. Berikutnya, orang yang ingin mencintai Allah mestilah membaca Al-Quran dengan merenungi dan memahami maknanya ya. Anak muda saja remaja ya, saya tidak tahu, saya kira semua warga di sini pernah remaja ya, mungkin pernah muda ya maksud saya. Kalau membaca pesan ya, kalau zaman dulu pakai surat menyurat ya, zaman sekarang pakai pesan apa itu? Mungkin di media sosial ya. Itu dia akan baca berulang-ulang, dia renungi ya, apa artinya, maksudnya apa ini ya. Dia akan pahami ya dengan seksama itu ya. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah ya. Ini adalah apa yang Allah sampaikan kepada hambanya ya. Maka hamba yang ingin mencintai Allah hendaklah ya, ya menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran ya dengan penuh tadabbur ya, tafakur ya, kita renungi, kita mengerti ya apa yang dikandung oleh Al-Quran itu, karena itu pesan dari sang kekasih yang ingin kita cintai, pesan dari Allah. Oke, yang berikutnya kita perlu mendekatkan diri kepada Allah ya, PDKT bahasa anak muda, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah, takarrub dengan menjalankan berbagai macam ibadah. Ibadah yang fardu ataupun yang nawafil ya, ibadah-ibadah yang dituntunkan kita laksanakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang mencintai itu inginnya kan dekat dengan yang dicintai ya. Tadinya nggak terlalu kenal, ingin lebih kenal, nggak terlalu dekat, lalu ingin menjadi lebih dekat dan menjadi sangat dekat ya. Demikian juga kepada Allah, kita mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah ya. Kalau kita ini ingin menjadi pencinta Allah ya. Lalu qiyamul lail, bangun malam untuk bermunajat, beribadah kepada Allah di tengah kesunyian, di tengah kesendirian ya. Kalau ada orang yang mencintai seseorang kekasihnya ya, ketika orang lain bertemu dengan kekasihnya ya, dia ingin juga ikut ketemu ya. Tapi ketika orang lain nggak ada, dia ingin ketemu ya. Ingin ketemu juga, sampai ingin ketemu sendirian, berdua saja ya. Itu karakter ya pencinta ya. Dia akan mencari kesempatan ya berada dalam kesendirian ya, untuk berkomunikasi dengan sang kekasih ya. Ya dengan Allah ya. Kita apa kita kuatkan untuk bangun malam agar kita bisa menyendiri ya. Di tengah kesunyian kita berkomunikasi kepada Allah ya. Allah membersamai semua ya, tapi itu saat ketika rahmat Allah itu turun ya, sehingga yang mulai itu penting sebagai jalan menjadi pencinta Allah ya.
Oke, berikutnya kalau mau menjadi pencinta Allah, kita perlu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ada kekasih mengutus seseorang, ya, sampai kepada kita, maka pesan yang disampaikan oleh orang yang uh, diutus oleh kekasih kita itu pastilah kita ikuti, ya. Apalagi ini Rasulullah, ya, teladan kita, ya, tuntunan kita, junjungan kita, maka kita ikuti, kita amalkan sunnahnya, ya. Praktek beragama sebagaimana Rasulullah menjalankannya, mulai dari yang ringan sampai yang berat, ya. Yang ringan itu mungkin hal-hal yang keseharian, ya, sifatnya, ya. Yang berat itu ya bagaimana Rasulullah menerangi kehidupan dengan membangun peradaban yang tercerahkan, itu berat, ya. Dan di situ Muhammadiyah ingin berperan juga, mengikuti jejak perjuangan Rasulullah SAW, ya, dengan uh, apa, menerangi kehidupan, ya, mengubah kegelapan menjadi uh, terang benderang, ya. Nah, itu di antara misi, ya, Rasulullah, ya, diutus oleh Allah, ya, maka kita ikuti. Oke, berikutnya orang yang ingin mencintai Allah tentu hendaknya senantiasa mengingat Allah, ya. Seorang pencinta selalu ingin atau senang sekali mengingat-ingat kekasihnya, ya. Maka penting untuk melanggengkan zikir kita, zikrullah, ya. Baik zikrul qalbi, zikrul lisan maupun zikrul arkan. Zikrul qalbi zikir dengan hati, zikrul lisan zikir dengan ucapan atau pernyataan, ya. Zikrul arkan zikir dengan anggota badan kita, yang dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kita langgengkan, dawamkan zikir itu, ya. Kalau kita ingin menjadi pencinta Allah, ya. Yang berikutnya seorang pencinta Allah mestinya dia zuhud, ya. Dia tidak akan menempatkan dunia di hatinya, ya. Dia mungkin di tengah keramaian, ya, tapi hatinya sebetulnya jauh dari hal-hal keduniaan, ya. Jadi karena dia ingin ingat Allah, ya. Jadi kalau ada seorang pencinta sedang mengingat kekasihnya, maka segala sesuatu di sekitarnya itu kan seolah nggak ada dalam pikirannya, nggak ada dalam hatinya. Yang ada adalah sang kekasihnya, bayangan kekasihnya, ya. Dimanapun kekasih itu, ya, walaupun tempatnya sangat jauh, ya, nah itu yang di sekeliling itu, seolah ini, ya, kata anak muda kalau lagi berdua itu eh, dunia serasa milik berdua, ya, yang lain ngontrak katanya, ya. Nah, kira-kira itu gambaran cinta sama manusia, ya. Cinta kepada Allah, ya, itu kira-kira ya bisa diilustrasikan seperti itu juga. Jadi orang yang mencintai Allah tentu akan bersikap zuhud, ya. Di Muhammadiyah banyak sekali teladan kezuhudan, ya. Jadi dunia tidak ditempatkan, ya, di hati kita, ya. Tokoh seperti A.R. Fakhrudin, ya, seperti Buya Hamka, ya banyak tokoh Muhammadiyah termasuk Ahmad Dahlan tentunya, itu mengamalkan kesederhanaan yang luar biasa, ya, karena mereka tidak menempatkan, ya, dunia, ya, sebagai bagian yang merusak ingatan mereka kepada Allah. Jadi orang yang mencintai Allah itu senantiasa mengingat Allah, ya. Lalu karena mengingat Allah, ya, tunduk dengan khusyuk, ya, dalam segala aspek kehidupan, ya. Orang yang ingin mencintai Allah, ya, itu punya kekhusyuan, ya, dalam menjalani kehidupan apapun aktivitasnya, ya, karena keteringatannya kepada Allah, ya. Oke, berikutnya menjadi pencinta Allah berarti mencintai Allah lebih dari yang lain, ya. Lebih dari yang lain itu termasuk dirinya sendiri, ya. Mencintai Allah lebih dari dia mencintai dirinya sendiri, ya. Ini sikap spiritual, ya, pencinta Allah, ya. Orang menjalin persaudaraan dengan sesama, ya, pertemanan, persahabatan, menjalin cinta, tapi sesuai dengan ajaran agama Allah, ya.
karena mencintai Allah lebih dari yang lainnya. Maka kalau dia mencintai yang lain, maka itu harus sesuai dengan cintanya kepada Allah. Ya. Oke, itu jalan menjadi pencinta Allah. Lalu bagaimana jalan mendapatkan cinta Allah? Ya. Kalau kita ingin mencintai seseorang, kita ingin juga mendapatkan cintanya. Ya. Normalnya demikian. Ya. Kita ingin mencintai Allah, kita bagaimana mendapatkan cinta Allah? Ini penting juga. Ya. Ada banyak sekali ayat Al-Quran yang memberikan tuntunannya. Biasanya di akhir ayat itu dikatakan innallaha yuhibbu apa ya, atau innallaha la yuhibbu ya. Innallaha yuhibbu, sungguh Allah mencintai. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan ya. Jadi ada golongan manusia yang Allah cintai, ada golongan manusia yang Allah tidak cintai, itu disebutkan dalam Al-Quran ya. Ada karakter-karakter yang secara spesifik disebut di dalam Al-Quran, sebagiannya berulang lebih sering dari yang lain ya. Tapi menarik juga untuk melihat ini semuanya ya. Waktu kita tidak cukup untuk mengulas satu persatu ya, tapi izin merangkumnya. Kalau uh, kita ingin mendapatkan cinta Allah ya, maka kita harus punya sikap ya, sebagaimana para kekasih Allah itu bersikap ya. Pertama sikap ihsan ya. Sikap ihsan kita ya. Ihsan itu kalau berkaitan dengan muamalah atau harta ya, maka dia berarti memberikan yang lebih dari hak ya. Seorang punya hak ya untuk kita kembalikan utangnya, misalnya utangnya 1.000 $1.000 ya. Nah, tapi karena kita ingin lebih dari itu ya, walaupun dia apa 1.000 ya, sebenarnya ya ingin kita beri kebaikan yang lain. Atau kalau bukan utang misalnya ya upah ya, kita mestinya beri upah 1.000 ya, kita berikan lebih ya. Nah, itu ihsan ya, yang lebih dari adil ya. Kalau 1.000 akad ya, akadnya 1.000 lalu kita kasih 1.000 itu adil ya. Tapi kalau kita beri 1.200 maka itu ihsan ya. Kalau kaitannya dengan muamalah kita dengan Allah, maka ihsan itu berarti kita menghamba kepada Allah ya, seolah kita melihatnya, atau kalau kita tidak merasa melihatnya, kita merasa kita dilihat oleh Allah ya. Itu ihsan. Yang kedua takwa, pengertian takwa itu luas sekali dan sering dibahas. Yang ketiga sikap adil ya, al-qistu ya, innallaha yuhibbul muqsitin ya. Allah itu mencintai orang-orang yang adil ya. Kita hanya punya kata adil yang itu pun dari bahasa Arab juga ya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab itu ada al-adl, ada al-qist ya. Tapi intinya adil lah, sederhananya begitu ya. Yang berikutnya sikap taubah ya dan toharoh ya. Bertobat ya, menyucikan diri ya. Itu kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, kita harus kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Allah ya. Kita harus menyucikan diri ya. Kita tidak bisa mendapatkan cintanya kalau kita itu kotor, kalau kita berkelimang maksiat ya. Yang berikutnya sabar ya, sikap kasih Allah itu. Sabar menjalani kehidupan ini, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menghindari kemaksiatan, sabar dalam menghadapi kenyataan ya. Itu dimensi-dimensi sabar. Lalu tawakal ya, kita berserah diri kepada Allah ya. We put trust in Allah ya. Jadi kita berusaha sekuat tenaga, tapi kita percayakan hasilnya Allah ya. Bahkan Allah lah yang memberi kita sarana prasarana untuk kita bisa berusaha. Kita tawakal terus-menerus kepada Allah. Orang yang ingin mendapatkan cinta dari Allah juga harus mau berjuang di jalan Allah ya. Menegakkan kalimahnya, menegakkan agamanya. Jihad fi sabilillah. Karena dikatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus ya. Itu diantara dalilnya ya. Ini rangkuman saja. Oke.
Ada sikap-sikap yang perlu dijauhi agar kita mendapatkan cinta Allah, ya. Kekasih kita itu mungkin membenci sesuatu, maka kita pun akan menghindari sesuatu yang dibenci oleh kekasih kita. Normalnya demikian, ya. Apa sikap yang dibenci oleh Allah? Ya, kesombongan, ya. Jangan sampai menjadi orang-orang yang sombong, ya. Berbuat melampaui batas, ya, melanggar apa yang Allah larang, ya. Berbuat zalim, ya. Zalim kepada Allah, zalim kepada makhluk, ya. Tidak boleh, ya. Itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kufur, ya. Kita ingkar kepada agama Allah, Rasulullah, ya. Kita jangan kufur, jangan menjadi kafir. Lalu menyenangi dosa, ya. Uh, Berkhianat itu termasuk sikap yang dibenci oleh Allah, ya. Disebut secara khusus, ya. Allah la yuhibbul khainin, ya. Allah tidak suka orang yang berkhianat. Allah tidak suka orang yang israf, berlebih-lebihan, ya. Allah tidak suka orang yang berbuat fasad, ya, kerusakan. Allah tidak suka orang yang mengejar kesenangan. Allah la yuhibbul farihin, ya, yang selalu ingin bersenang-senang terus-menerus, ya. Oke, ini sikap yang dibenci Allah. Oke. Lalu apa buah cinta Allah kepada hambanya, ya? Kalau Allah mencintai hambanya, ya, ini indikasi yang bisa kita cek, ya. Buah cinta kepada Allah, mohon maaf, buah cinta Allah kepada hamba, ya. Ini saya rangkum, ya. Pertama adalah kecintaan manusia, ya. Mungkin ada orang yang membenci, ya, tapi kecintaan yang sangat dari orang-orang, ya, manusia, ya, itu boleh jadi adalah tanda atau buah dari cinta Allah kepada kita, ya. Karena Allah sayang sama kita, maka pun, ya, dikirimi oleh Allah orang-orang yang mencintai kita semua, ya. Jadi itu kecintaan manusia itu dikatakan sebagai buah cintanya Allah kepada hambanya. Itu diantara indikasi bahwa kita mendapatkan cinta Allah, ya. Rasulullah itu dicintai oleh banyak sekali umat manusia. Walaupun ada yang sangat membenci juga, ya, memfitnah Nabi dan seterusnya, ya. Tapi itu kalah kalah banyak, kalah jauh dari jumlah manusia yang mencintai Rasulullah, ya. Oke, yang berikutnya cintanya Allah kepada hambanya itu, ya, bisa juga berbuah ujian, baik berupa kebaikan ataupun keburukan, ya. Bagaimana kasih kita dari kalangan manusia, ya, kadang menguji kita, ya, seberapa besar cinta kita kepadanya, ya. Maka kita diuji, ya, dengan hal yang baik ataupun hal yang buruk, ya. Kalau kita benar-benar menghamba kepada Allah, maka kita akan fokus pada cinta kita kepada Allah, penghambaan. Namanya hamba itu, ya, fokusnya adalah kepada tuannya, kepada majikannya, ya. Kira-kira begitu. Kok hamba, seorang budak, kok lebih fokus pada apa yang diberikan majikan atau tuannya itu, ya. Itu kan nggak semestinya. Ada seorang budak diberi pakaian yang baik, ya, makanan yang baik, hunian yang baik, ya, apa-apa. Kok dia malah fokus sibuk dengan apa yang diberikan oleh tuannya, ya. Malah dia lupa untuk melayani tuannya, ya. Eh, Menghamba kepada tuannya itu, ya. Padahal dia posisinya adalah sebagai hamba sahaya, sebagai budak, ya. Itu ilustrasi saja, ya. Bahwa kita kepada Allah, ya, hendaknya memosisikan diri secara tepat, ya. Berikutnya, kecintaan Allah kepada hamba itu akan membuahkan akhir hidup yang baik, ya. Husnul khatimah, ya. Nah, ini harapan kita semuanya, mudah-mudahan kita Allah beri kita semuanya husnul khatimah, ya. Ini dari beberapa sumber yang sempat saya akses, ya, tentang bagaimana mahabbatullah itu, ya. Mahabbah dengan hub tentu sangat berkaitan erat, ya. Mahabbah itu secara bahasa sebenarnya
berarti menginginkannya suatu kebaikannya atau sesuatu yang disenangi ya dari kekasihnya, kira-kira begitu. Jadi ini tema kita mahabbatullah, ini penting. Di sini ada dua arah ya, cinta kita kepada Allah dan cinta Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan cinta kita kepada Allah kita mendapatkan kasih sayang dari Allah yang lebih ya. Oke, saya kira itu pengantar kita ya. Saya tutup dengan satu ayat ya, di surah Ali Imran ayat 31. Allah nyatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Aku di sini adalah Nabi Muhammad Rasulullah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ittiba kepada Nabi ya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mengasihi kamu. Ya, jadi ini di antara satu poin tadi yang kita sudah bahas. Kalau kita ingin mencintai Allah ya ikuti Rasulullah ya. Kita ini Muhammadiyah, mengikut Nabi Muhammad ya. Maka apalagi di Muhammadiyah hendaknya etos kita untuk mengikuti Nabi itu lebih-lebih ya. Mengikuti Nabi itu banyak dimensinya ya. Dan di Muhammadiyah kita sudah memilah ya, mana ranah akidah, mana ranah akhlak, mana ranah ibadah. Kalau hubungannya dengan akidah, ibadah, ya kita ikuti Nabi sedekat-dekatnya ya, sepersis-persisnya ya. Nabi kok digambarkan sholatnya ya demikian ya. Sholat 11 rakaat ya misalnya, atau 13 rakaat ya di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan ya. Kalau buat orang Muhammadi kan mikir ya, kenapa seperti itu ya dan seterusnya. Maka walaupun ada pendapat yang lain ya, pendapat yang berbeda yang perlu kita hormati juga ya. Orang Muhammadiyah harusnya pilih ya. Oke, kalau tarawih kita 11 ya, kira-kira begitu ya. Karena pingin dekat dengan praktek beragama Rasulullah ya. Masa Jumatannya satu kali saja ya, walaupun zaman sahabat ya berkembang menjadi 2 kali. Orang Muhammadiyah pilih yang sesuai, yang lebih dekat dengan praktek Nabi saja, kira-kira begitu ya. Kok Nabi nggak banyak macam ini ya, selamatan atau apa dan seterusnya, ke orang Muhammadiyah itu karena sudah dipilah mana. Tapi kalau wilayah muamalah duniawiyah ya, itu kan sesuatu yang apa ya, ada tuntunannya dari Rasulullah ya, tapi dalam hal-hal keduniaan ya kita dimungkinkan untuk melakukan dinamisasi ya. Jadi harus dinamis ya. Nah, justru kalau nggak dinamis itu nggak ikut Nabi, kira-kira begitu ya. Karena Nabi sudah berpesan ya, antum a'lamu bi umuri dunyakum ya, misalnya seperti itu ya. Jadi di antara hal-hal ya di keduniaan itu bukan menjadi tujuan diutusnya Nabi ya. Nah, jadi hal-hal itu ya tentu itu. Tapi kalau ada orang yang ingin misalnya pakaiannya pengennya kayak pakaian Nabi, rambutnya kayak rambut Nabi dan seterusnya, tentu di situ ada nilainya ya. Tapi penting untuk kita melihat bahwa untuk ranah muamalah ada banyak fleksibilitas dan seterusnya. Yang penting akidahnya ya, ibadahnya, kira-kira gitu ya. Nah, kita semangat ittiba kita kepada Rasulullah itu agar kita mendapatkan cinta Allah. Sebagaimana di ayat ini katakan, yuhibbukumullah ya. Tidak hanya kita mendapatkan cinta Allah, tapi wa yaghfir lakum dunubakum. Ya, Allah mengampuni dosa-dosa ya. Kita punya dosa, kita pernah berdosa, kita pernah bermaksiat ya. Kita sering lalai kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni ya. Saya kira ini kalau ada yang ingin bertanya silahkan, atau yang menambahkan juga silahkan. Kalau tidak ada juga silahkan ya. Ini saja. Terima kasih. Saya kira waktunya.